wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jadi nggak baik. Waalaikumsalam. Ya, maaf ya. Oke, kita akan melanjutkan bagaimana kontribusi daripada UV-VIS ya dalam menentukan struktur. Jadi yang perlu diingat konsep dasarnya bahwa tidak menentukan struktur secara langsung, tetapi membuktikan bahwa struktur yang sudah kita peroleh itu cocok ya, sesuai. Jadi seperti pengawasan ini UV-VIS ini. Nah tentu saja yang lalu itu kita sudah belajar tentang ada baseline atau ada base value. Bentar, kenapa laptopnya ini? Urge hilang lagi, Urge. Aduh, Urge. Saya tampilkan dulu ya. Ya, jadi sudah bisa dilihat, nak, PPT-nya? Halo? Belum, Bu. Masya Allah, bagaimana caranya? Ada Bu. Alhamdulillah. Tidak ada Bu. Ya, oke. Ini saya tidak tahu jaringannya di rumah Ibu ini kelihatannya ya. Oke, jadi minggu lalu itu kita sudah belajar tentang bagaimana menentukan panjang gelombang maksimum yang seharusnya dimiliki oleh suatu senyawa tertentu. Jadi kita punya data panjang gelombang maksimum yang dihitung di atas kertas ya, teori, kemudian dibandingkan dengan experimental value atau yang keluar langsung dari alat. Kalau tidak jauh berbeda, maka kita bisa menyimpulkan bahwa struktur tersebut sudah benar. Ya. Jadi benar di sini tidak absolut, tapi sudah benar secara spektroskopi artinya ya. Jadi kalau kita memperoleh senyawa yang ada DNA, ada sistem DNA-nya, DNA terkonjugasi, jadi seperti ini DNA terkonjugasi, maka kita bisa memperkirakan panjang gelombang maksimum yang muncul pada spektrum UV. Itu maksudnya. Jadi seperti senyawa ini nih, 1, 2, 3, 4, jadi ini butadiena, ada fenil ya. Jadi 1 fenil butadiena, walaupun ada fenilnya di sini, tapi itu tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah inkremen-inkremen yang ada. Jadi pastikan, tentukan dulu base value-nya. Oh, ini termasuk DNA siklik. DNA asiklik, artinya yang tidak di dalam siklik ya, lingkaran ya, atau rantai tertutup. Nah, kemudian ada juga DNA siklik ya. Jadi ada juga DNA siklik. Nah, DNA siklik ini ada yang, bentar dulu, kenapa ini? Bentar. Oke. Nah, setelah kita mempelajari tentang DNA siklik, kita juga harus mempelajari DNA siklik. Jadi tadi asiklik, sekarang DNA siklik. Jadi DNA, sistem DNA yang berada di dalam senyawa siklik. Nah, mahasiswa bisa melihat pada ini, mohon maaf masih berbahasa. Woodward rule dan Chisoid, transoid itu dari cincin yang berbeda. Nah, namanya ini heteroanular, base value-nya 214. Ya, jadi kalau sistem DNA-nya ada dalam satu siklik, maka base value-nya 253. Jadi ini berbeda jauh sekali base value-nya ya. Jadi kita bisa membedakan DNA
panjang gelombang maksimum antar DNA siklik, apakah dia heteroanular atau homoanular. Jadi ada transoid, trans, dan ada homoanular atau cisoid. Jadi dia ada di dalam satu cincin atau cincin yang berbeda. Apabila ada incrementnya atau penambahan dari sistem ini, maka additional homoanular itu ditambah dengan 39 dari base value yang ada. Ya, jadi kalau ada tambahan homonuklear satu lagi di sini, satu cincin lagi di sini, maka itu harus ditambahkan plus 39. Ya, jadi jauh lebih besar dibandingkan base value yang ada. Nah, kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Apakah spektroskopi bisa UV bisa menentukan senyawa ini? Apakah bisa membedakan ya abiotic acid, jadi asam abiatat, dan asam levopimarik? Nah, ini kalau mahasiswa melihat dari sini sama ya. Sama, yang berbeda itu adalah ikatan rangkapnya saja. Nah, kalau mahasiswa mencoba dengan KLP ini ya, ini sangat sulit terpisah karena kepolarannya sama ya. Nah, bagaimana bisa menentukan? Kita mau menentukan dengan ya karbonilnya, ada hidroksilnya, ya, kemudian ada ikatan rangkapnya, C rangkapnya, kemudian ada metil geminalnya. Jadi secara IR tidak bisa dibedakan, secara KLT sulit dibedakan. Apakah UV memberikan sumbangan untuk membedakan ini? Nah, kalau kita jeli melihatnya, asam abiotik ini memiliki siklik ya. Jadi dia siklik, DNA siklik. Ya, DNA terkonjugasi siklik. Kemudian yang ini juga, tapi yang berbeda adalah kalau ini adalah transoid, sedangkan yang asam levopimarik itu adalah cisoid atau homoanular. Berarti kita bisa memastikannya dengan perbedaan yang besar pada panjang gelombang maksimumnya. Karena ini base value-nya 214, sedangkan ini base value-nya 253. Dari base value saja kita sudah bisa membedakan. Nah, nanti mahasiswa harus menentukan juga yang mana increment-nya. Apakah ada perpanjangan konjugasi, apakah ada alkil ya, residu cincin, kemudian apakah ada OH yang terikat pada sistem DNA ini. Itu yang akan membedakan lebih lanjut ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana membedakannya. Coba ya. Ini ada contoh. Coba diperhatikannya. Nah, ini ada senyawa. Nah, ini ada senyawa. Nah, kita langsung bisa mengetahui ya bahwa ada sistem siklik DNA siklik. Berarti karena dia transoid atau heteroanular, maka base value-nya 214. Bukan 253. Oke. Sekarang apalagi kita lihat increment-nya, penambahan nilai dari base value. Nah, kita bagaimana caranya ya? Jadi ini mahasiswa bulati. Ya, jadi kalau bisa dibulati ini ya, dibulati. Nah, semua yang tidak masuk pembulatan kemudian menempel pada yang dibulati, maka itu adalah increment. Ya, jadi sudah paham ya. Nah, kalau tadi itu ibu bulati ini ya, DNA sikliknya kita ambil dibulati seperti ini, diberi batasan maksud ibu
itu adalah residu cincin. Kalau dia alkil, maka substitusi alkil ya. Jadi alkilnya kita lihat 1, 2, kemudian 3. Jadi nggak usah perhatikan sampai ke sini ya. Jadi yang ini saya kelihatan, oh ini alkil, kemudian ini juga alkil. Berarti dalam sistem DNA kita ini ada 3 alkil. 1 alkil bernilai 5. Berarti kalau 3 alkil 15 nanometer. Nah, apa lagi yang ada? Ternyata ada eksosiklik. Kita lihat ikatan rangkap. Ikatan rangkap ini tidak menempel pada cincin manapun. Ya. Tidak menempel, berarti ini tidak dihitung. Kemudian kita melihat ikatan rangkap kedua pas menempel pada cincin yang pertama. Berarti ini adalah eksosiklik, ikatan rangkap eksosiklik. Di luar cincin tapi nempel pada cincin. Nah, itu menambah 5. Berarti 214 ditambah 15 dari alkil, kemudian ditambah 5 dari eksosiklik, maka secara perhitungan 234 nanometer yang lambda maksimumnya. Itu secara perhitungan ya, secara teori. Nah, experimental value-nya jadi hasil dari UV itu sendiri 235. Nah, jadi ini beda 1 poin saja. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa senyawa yang diperoleh ini yang sudah ditentukan strukturnya itu sudah benar menurut UV. Artinya apa? Struktur molekul yang diajukan ini didukung oleh data UV. Nah, seperti itulah ya sumbangan dari UV pada penentuan struktur. Jadi ini sudah ditentukan oleh IR, ditentukan oleh CNMR, ditentukan oleh MASTEC ya, spektroskopi massa. Terakhir UV memberikan kesimpulannya. Oke, jadi seperti itu. Jadi yang yang mahasiswa harus pahami adalah base value. Pertama tentukan, oh ini DNA siklik, kemudian dia hetero anular, berarti base value-nya 214. Cari apa yang menempel, ya. Apakah ada perpanjangan konjugasi? Yang mana perpanjangan konjugasi? Nah, ini DNA siklik kita. Kalau ada ikatan rangkap di sini, maka itu 1 kali perpanjangan konjugasi. Harus terkonjugasi ya. Kemudian di sini lagi, maka itu 2 kali perpanjangan konjugasi. Ada lagi di sini, maka itu 3 kali perpanjangan konjugasi. Nah, kalau sini tidak ada perpanjangan konjugasi, jadi tidak ada penambahan nilai dari perpanjangan konjugasi tersebut. Nah, ini ada lagi ya contoh, oh yang ini contohnya nih. Yang tadi kan ya. Sama tidak dengan yang di atas? Mari. Sama tidak nih? Sama ya? Oh tidak. Oke, jadi seperti ini kita hitung. Tadi kan ada pertanyaan, apakah ini bisa dibedakan? 53. Kita lihat di sini sikliknya di ikatan rangkap ini ada 2 siklik ya. 1, ada 2 R, 1, kemudian 2, 3, dan 4. Nah, apakah bisa dipahami ini? Halo? Halo, bisa didengarkan Ibu? Iya, Bu. Nah, silakan bertanya ya, Nak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Jadi sikliknya, inkrementnya itu sekali lagi caranya langsung bulat ini atau tebalkan ini. Kemudian yang melengket langsung pada sistem itulah inkrement. Tergantung apa yang melengket ya. Kalau kita melihat di sini 1 alkil ya. Ini juga melengket berarti 2 alkil. Kemudian di tengah ada juga 1 alkil, berarti sudah 3. Di sini ada 1 di ujung, 4 alkil. Andai kan ada 1 lagi di sini menjadi 5 alkil, ya. Maaf Ibu. Oke, silakan. Maaf Ibu, itu kursor tidak kelihatan Ibu. Jadi kalau bilang kita sebut di sini tidak
tidak ditahu ibu yang Kalau mana. tidak kelihatan. Iya ibu Masya kelihatan. Allah, nggak bisa ya. Jadi Iya, kalau Bu. seperti ini kelihatan. Iya ibu Kursornya, Bu. kelihatan. Iya. Oh, berarti tidak bisa di slideshow ya. Mohon Iya, maaf, Bu. Pak. Gimana caranya? Oke, saya ulangi dulu dari atas ya, dari ini. Nah, oke. Kenapa seperti ini deh? Oke, saya besarkan. Ya. Ya, tolong diperhatikan. Nah, yang minggu lalu itu kita belajar tentang DNA asiklik. Sekarang DNA siklik. DNA itu ada dua. Ya, jadi ada homoanular dan ada heteroanular. Jadi kalau mahasiswa mau melihat apa yang harus ditambahkan dari base value, maka mahasiswa harus melabel ini ya, apakah namanya itu, membatasi, membulati inilah ya sebagai sistem. Ini juga dibulati sebagai sistem. Nah, apa yang melengket pada sistem kita itu dianggap sebagai increment. Nah, contohnya seperti ini. Perhatikan senyawa 1, 2, 3, 7, 8, 8A heksahidro 8A metil naftalen. Jadi ini naftalen. Ya, naftalen, tapi dia mau ditentukan heksahidro ya. Nah, sekarang kita melihat ini. Nah, base value karena dia adalah asiklik DNA heteroanular. Kalau dia heteroanular, berarti ini kan base value-nya 214. Ya, base value-nya 214. Berarti untuk menghitungnya, kita tuliskan, karena dia heteroanular, maka 214. Sekarang, kita melihat apa yang melengket pada sistem kita. Apa yang berupa tambahan pada sistem kita. Sekarang kita lihat ini ada ya, berarti 1 dianggap alkil ini ya, karena ini kan rantai karbon, jadi ini dianggap alkil 1. Nah, jadi saya ambil ke sini ini biar besar. Nah, yang ditebalkan itu menunjukkan increment alkil ya, tambahan alkil pada sistem anular kita. Jadi ini sistemnya yang ikatan rangkap saja sampai di sini. Kemudian yang tebal-tebal ini kan yang melengket pada sistem DNA hetero ya. Nah, karena dia alkil, maka kita tambahkan 1, 2, 3. Berarti 3 substituen alkilnya. Setiap satu substituen itu bernilai 5. Karena ada 3, maka ada tambahan 15. 3 kali 5, 15 pada base value. Ya. Sekarang kita melihat lagi, apalagi yang ada. Nah, yang ada, tadi, bagaimana Ibu mengembalikan? Ya. Sekarang, yang selain alkil, maka ada lagi ini. Nah, selain alkil, ternyata ada eksosikliknya. Coba mahasiswa lihat ya. Ada 2 ikatan, kemudian ada siklik. Kita mau melihat apakah ada ikatan rangkap eksosiklik. Nah, ikatan rangkap eksosiklik adalah ikatan rangkap yang langsung menempel pada cincin. Bukan dalam cincin ya, tapi menempel pada cincin. Coba kita lihat ikatan rangkap yang ini. Nah, ini ikatan rangkap endosiklik namanya. Nah, endosiklik tidak ada tambahannya. Endosiklik karena ada dalam siklik. Apakah dia eksosiklik? Ternyata tidak, karena tidak menempel pada cincin lainnya. Ya, di sini. Nah, kalau kita melihat ikatan rangkap yang satunya, yang ini, nah ini ikatan rangkap endosiklik sekaligus ekso. Ekso karena menempel pada cincin ini. Ya, ini melengket ke sini nih ikatan rangkapnya. Jadi kalau misalnya di sini ada ikatan rangkap juga, maka itu eksosiklik juga. Eksosiklik terhadap cincin yang ini. Ya.
jadi bisa dipahami? Ya, jadi eksosikliknya hanya 1. Karena ada eksosiklik, maka ditambahkan 5 inkremennya. Nah, jumlahnya semua 234. Berarti senyawa ini kita perkirakan spektrum UV-nya itu lambda max-nya 234. Itu maksudnya. Nah, ternyata eksperimen value-nya artinya spektrum aslinya berdasarkan alat 235. Karena berbeda sedikit saja 1 poin, maka ya bisa diterima ya, bisa diterima bahwa oh iya benar. Yang disarankan adalah struktur yang sudah benar berdasarkan UV. Nah, itu maksudnya. Oke, ada pertanyaan? Ya, oke. Sekarang bagaimana kita membedakan? Ya, oke. Yang Silakan bertanya. Ibu, Ya. yang 3 alkil sub masih tidak paham kau yang di situ. Oh, yang 3 alkil. Oke, tidak apa-apa. Saya mulai kembali ya di slide pertama kita. Pulang. Sebentar dulu ya. Oke, saya kembali ke sini lagi, Arham. Ya. Aduh, bukan ini ternyata. Ya, oke. Yang lebih mudah seperti ini. Jadi kalau ada jadi ini aturannya adalah aturan yang namanya Woodward-Visor. Ya, jadi aturan Woodward-Visor ini tidak semua senyawa juga bisa dideteksi, bisa dibuktikan dengan Woodward-Visor ini ya. Hanya ada beberapa. Nanti kita akan lihat senyawa-senyawa seperti apa. Nah, sekarang ada senyawa yang bisa diperkirakan panjang gelombang maksimumnya. Pertama, DNA. Nah, kalau DNA itu ada 2, DNA siklik dan DNA asiklik. Nah, kalau DNA ini namanya asiklik karena tidak dalam siklik ya. Jadi kalau kita menemukan senyawa seperti ini, maka kita bisa memperkirakan bahwa panjang gelombang maksimumnya itu di UV adalah 217 nanometer. Itu maksudnya ya, 217 nanometer. Kalau hanya seperti ini, 1, 2, 3, 1, 3 butadiena kan? Oke, 1, 3 butadiena. 217, tapi kalau ada senyawa kita yang ada sistemnya seperti ini, ada DNA-nya, tapi ada tambah-tambahannya, di sini ada mungkin OH-nya ya, di sini ada metilnya. Sekarang apakah masih 217? Nah, itu tidak lagi karena dipengaruhi oleh tambahan-tambahan tadi ya, substituen tadi. Itu maksudnya Arham dan teman-temannya. Nah, sekarang bagaimana menentukan itu? Bagaimana menentukan seperti itu modelnya ya. Nah, oke. Coba perhatikan ini. Ini kalau kita lihat senyawa ini, jangan lihat dulu bagian atas. Oh, ini kita bisa langsung menyimpulkan
bahwa senyawa ini adalah DNA asiklik ya. Berarti termasuk dalam base value kita. Ini termasuk dalam base value kita. Hanya dia tak ada tambahannya satu di sini. Ya, ada tambahan satu, ada yang menempel ini satu. Andai kan ini tidak ada, maka 217 saja. Tapi karena ada ini, maka itu ada tambahannya. Jadi setiap sesuatu yang bertambah di DNA kita, maka kita harus menambahkan suatu nilai. Nah, nilai-nilai itu seperti ini. Kalau ada perpanjangan konjugasi, maka tambah 30. Kalau ada eksosiklik, tambah 5. Kalau ada alkil apa saja, mau panjangnya berapa, C-nya itu tambah 5. Nah, sekarang bagaimana menentukan yang mana perpanjangan konjugasi, yang mana eksosiklik, yang mana alkil, mana kalau CLBR kan jelas sekali ya. Nah, kita lihat kalau eksosiklik. Nah, kalau eksosiklik itu seperti ikatan yang langsung menempel pada cincin, ya. Ya, kalau menempel pada cincin. Kalau seperti ini tidak ada tambahannya. Yang seperti ini saja yang ada tambahannya. Sekarang mahasiswa lihat yang ini. Untuk ekso saja ini ya. Nah, kita melihat di sini ada DNA asiklik. Ini ada DNA nih. DNA heteroanular ya. Heteroanular nih. Ada. Di sini ada juga homoanular. Nanti kita lihat. Nah, di sini ada beberapa ikatan rangkap. Yang mana ikatan rangkap eksosiklik? Ini ada ikatan rangkap, tapi tidak pas menempel di cincin manapun. Maka ini bukan eksosiklik. Kita naik lagi yang merah. Yang merah ada ikatan rangkap. Dia menempel pada cincin yang ini. Ya, menempel ya. Ya, jadi bukan di dalamnya, tapi menempel pada sini. Jadi, kalau ada ikatan rangkap di sini, berarti ekso terhadap yang 4. Tapi karena dia ada di sini, maka dia ekso terhadap yang cincin ini. Ini juga ekso terhadap ini, karena menempel langsung, dan ekso juga terhadap pentasikliknya, karena dia juga menempel langsung. Nah, itu ekso namanya. Jadi, menempel langsung pada cincin. Sekarang, residu alkil atau sisa alkil. Yang mana yang ada sisa alkilnya ya? Ini. Kalau sisa alkil, bagaimana Ibu? Ada tulis-tulisnya ini. Bentar dulu, saya. Bagaimana membuat ini ya? Jadi ini adalah ya. Ini adalah asiklik butadiena. Nah, sekarang kita mau melihat apa yang menempel. Nah, semua yang menempel apakah di sini, di ujung, di tengah, di sini atau di sini, itu namanya increment. Ya, jadi bisa diikuti. Yang mana? Di sini dan sini itu. Jadi perhatikan, makanya Ibu tadi katakan ini bulatin. Jadi bulati seperti ini. Jadi itu adalah sistem. Kemudian apa yang tidak masuk dalam bulatan kita itu namanya increment. Kebetulan di sini ada alkil 1. Ini alkil kan CH3 ini ya, CH3. Maka di 217 ditambah dengan substitusi alkil 1 tambah 5 maka 22. Nah, berdasarkan data eksperimen 220, maka selisihnya sedikit, maka kita simpulkan bahwa ini benar strukturnya secara UV. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Nah, ini DNA asiknya. Jadi ini base value-nya ini. Ini yang menimbulkan 217. Tapi pasti bukan 417 karena ada tambahannya ini. Nah, sekarang bagaimana menentukan sikliknya dulu? Apa yang ada ya? Apa yang ada? Kita lihat apa yang bertambah di ujung. Di sini tidak ada tambahan. Di sini tidak ada tambahan ya. Tidak ada alkil, tidak ada OH dan seterusnya. Di sini juga tidak ada. Nah, di ujung sini ada.
Nah, di ujung sini ada 2 cabang. 1, kemudian 2. Nah, jadi dihitung 2 alkilnya. Oke, bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Nah, diarah. Oke, yang lain juga ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini ada alkil 1, kemudian ada 2. Jadi perhatikan di ujung-ujung sistem yang ada. Nah, sekarang 2 alkil, berarti karena 2 maka 2 kali 5, 10. Lihat lagi apa yang ada. Oh, ternyata ada ikatan rangkap eksosiklik. Ada ikatan rangkap yang langsung nempel dengan siklik. Nah, langsung nempel. Ini ikatan rangkap juga, tapi tidak langsung di sini, namanya menempel, ya. Nah, ini tidak menempel. Oke, jadi tambah 5. Jadi 232 nanometer, kemudian masih 237, berarti masih bisa dalam wilayahnya. Ya, saya tidak menemukan buku berapa selisihnya yang masih diterima, ya. Tapi mungkin yang kalau misalnya lebih 10, nah itu mungkin sudah dikatakan jauh, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi menentukan substituen alkil, ya, menentukan. Nah, kalau perpanjangan konjugasi, misalnya di sini ada lagi ikatan rangkap terkonjugasinya 1. Jadi ada perpanjangan konjugasi, ya namanya. Tidak ada contohnya, ini harusnya ada contohnya. Nah, jadi saya rasa sudah bisa di. Yang sama tadi ya. Nah, itu tadi asiklik. Sekarang kalau dia siklik, nah siklik itu base value-nya berbeda. Jadi kalau dia transanular 214, kalau dia homoanular 253. Nah, sekarang lihat ini menjadi sistem kita heteroanular. Jadi ini di garis ya, di garis dibulatin hanya kayak begini. Kemudian apa yang menempel di ujung-ujungnya itu dianggap sebagai substituen. Nah, kita lihat di ujung 1 di sini ada propil, isopropil berarti R ya. Kemudian ada juga di sini berarti 2. Nah, 2 yang menempel di sini, 2 alkil. Di tengah ada juga 1 ini. Di tengah juga ada 1. Nah, di tengah berarti 4. Nah, 4 substituen alkil nilainya 20. Nah, kemudian ada eksosiklik. Nah, cari lagi, ada eksosiklik ya. Nah, kita lihat ikatan rangkap ini tidak menempel pada cincin manapun. Berarti kita tidak usah lihat. Kemudian ini ada ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap ini pas menempel pada cincin yang ini. Jadi ini adalah eksosiklik. Ikatan rangkap eksosiklik, maka tambah 5, jadi 239. Nah, demikian juga untuk yang di bawah, ya, yang berbeda hanya base value saja. Yang berbeda adalah base value saja. Karena di sini juga memang letaknya kan di perbedaan letak ikatan rangkap ya. Jadi ini sistemnya, ya perhatikan ini sistemnya. Semua yang menempel adalah substituen. Kita lihat sistemnya. Di ujung sini ada 1 alkil, di sini juga ada 1 alkil. Nah, selanjutnya di sini ada 2 alkil, 1, 2, ya. Jadi ada 4 substituen alkil. Jadi 4 kali itu 20. Kemudian eksosikliknya juga ada 1. Siapa yang bisa melihat eksosikliknya? Nah, eksosikliknya ini ya. Nah, ini menempel langsung pada cincin yang di bawahnya. Berarti tambah 5, base value-nya, nilainya adalah 217. Jadi, secara UV, ya, metode UV, kita sangat bisa membedakan antara kedua senyawa ini. Nah, 239, 278 yang satunya. Oke, ya. Jadi, misalnya kalau ada mahasiswa punya campuran, mahasiswa punya cuplikan, ya, tapi kita tidak tahu apakah dia senyawa yang di atas atau senyawa yang di bawah. Nah, saran kita sebagai orang kimia, ya, ini saya punya 1 cuplikan, tapi saya lupa memberikan etiket.
apakah apimerik atau yang di bawah. Nah, kita sebagai orang kimia langsung tanggap ya dengan yang beginian. Ya, kasih UV saja. Kan? Atau kita kasih UV, kemudian kita hitung-hitung ya. Nah, kalau dia di sekitar 278, maka kita pastikan bahwa senyawa itu adalah senyawa B. Kalau dia di sekitar 239, maka dia adalah senyawa yang A. Nah, seperti itu pertolongan UV dalam ilmu kimia ya. Oke, nah ini ada di sini. Be careful with your assignment. Jadi termasuk saya bawa dulu yang besar ke sini. Nah, coba kita assignment nih. Aduh, kenapa lagi? Biar Ibu bisa besarkan ya. Nah, coba lihat apa-apa yang ada. Base value-nya dulu berapa? Coba base value-nya berapa senyawa yang ada di slide? Apakah dia homoanular atau heteroanular? Hetero. Lihat ikatan rangkapnya. Heteroanular. Berarti berapa? 14. Berarti berapa? Base value-nya 214. Oke, apa yang ada? 214. Coba kita lihat sistemnya ya. Jadi sistemnya itu dari ini sampai ke sini. Atau boleh ini juga ke sini. Itu heteroanular juga ya. Dia pilih salah satu. Jadi kita pilih misalnya yang ini. Atau yang lebih mudah aja ini. Ya, di bawah. Oke. 214. Sekarang apa yang ada? Kita lihat ujung-ujung sistem kita. Ya, ujung-ujungnya. Nah, tapi hati-hati. Lihat ada perpanjangan apa? Perpanjangan konjugasi. Jadi sistemnya sampai di mana? Sistemnya jadi panjang sampai ke sini, ya. Nah, jadi sistemnya itu memanjang sampai ke sini. Jadi ada base value 217, kemudian ada satu perpanjangan konjugasi ya. Ini kan perpanjangan konjugasi. Kalau dia heteroanular kan dua saja. Diena heteroanular kan sampai di sini saja. Ternyata ada perpanjangan konjugasi 1. Berarti dari 214 tambahkan perpanjangan konjugasi 1. Nah, itu yang dimaksud dengan perpanjangan konjugasi. Kita lihat perpanjangan konjugasi itu nilainya 30. Nah, plus 30 214-nya. Oke, perpanjangan konjugasi sudah, jadi sistem kita bertambah, bukan sampai di sini, tapi dia dari sini ke sini, ya. Nah, sekarang lihat apa yang menempel di sistem kita ini. Nah, sampai di sini ya. Nah, kita lihat ujung-ujungnya. Kita lihat ujung sini, ada apa? Alkil 1. Mana lagi? 1. Kemudian ini lagi ya? 2. Kemudian 3, 4, 5. Nah, ini agak sulit memang Ibu menjelaskan karena tidak dicoret-coret ya. Bagaimana caranya bisa mencoret-coret itu? Coba perhatikan. Ya, saya perpanjangan konjugasinya, bukan. Ini alkil. Nah, mana lagi? Aduh. Nah, coba perhatikan mana lagi? Inkremennya ini, kan? Nah, coba dicocokkan dengan apa yang mahasiswa pahami. Ini, kemudian ini, dan ini. Ya. Nah, coba dilihat inkremennya, penambahan dari sistemnya. Nah, kalau sistemnya sendiri, bagaimana bisa membuatnya?
Kalau sistemnya sendiri, ya, ini dia. Ya, bisa dilihat? Iya, Bu. Bagaimana itu? Ya, seperti itu maksudnya Ibu ya. Jadi kalau di punya nanti dikasih gitu. Jadi apa-apa yang menempel tadi kalau Ibu tekan, nah yang menempel-nempel itu increment. Menempel di sini, menempel di sini, ini juga menempel, ini juga menempel, ini juga menempel. Jadi bisa dihitung berapa incrementnya. 1, alkil ya, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Jadi tambahan 5. Nah, selanjutnya tadi perpanjangan konjugasi. Kalau ada yang masih bingung, ini perpanjangan konjugasinya 1. Ini perpanjangan konjugasinya. Ya, karena kan ini harusnya sampai di sini saja, tapi ternyata ada 1. Andai kan masih ada lagi 1 di sini, kata perpanjangan konjugasinya. Oke, jadi hal itu yang pentingnya. Oke. Ibu. Nah, jadi tapi hati-hati. Nah, kalau dia apa namanya itu siklik, nah kita sikliknya, nah perhatikan satu siklik ini apakah ada ikatan rangkap yang menempel? Coba ikatan rangkap yang menempel di siklik ini ada tidak? Tidak ada ya, jadi pindah. Lihat lagi siklik yang satu, adakah ikatan rangkap yang menempel? Ini, lihat, adakah ikatan rangkap yang menempel? Ada, Bu. Ya, yang ini ya. Ya, ini menempel, ini tanda panahnya agak mencong. Kemudian ini juga. Ini kan menempel di sini. Jadi caranya seperti itu ya. Tinjau satu-satu siklik. Nah, ini sikliknya. 1, 2, tinjau lagi siklik yang ini, siklik yang di atas, adakah yang menempel? Tidak ada, Bu. Ada yang menempel? Tidak ada, ini bukan menempel Kak, ini bukan menempel ya, ini kan dalam, bisa ditulis di dalamnya ini. Nah ini kan bisa tulis. Nah sekarang lihat siklik yang terakhir, ada tidak yang menempel? Ada, Bu. Ada Ibu. Ada yang ini. Jadi satu ikatan rangkap ini ekso terhadap 2 siklik, terhadap pentasiklo, siklopenta dan yang di bawahnya. Ya, jadi bisa jadi seperti itu. Nah, saya harap mahasiswa sudah bisa menentukan increment penambahan dari base value ya. Nah, kalau itu sudah bagus, tinggal membaca-baca slide-nya, tidak ada masalah lagi. Kalau sudah bisa menentukan itu. Kemarin saya janji membuat video, tapi saya tidak bisa membuatnya. Ternyata sulit ya. Nah, saya harap mahasiswa bisa mendownload sendiri, banyak sekali di YouTube itu ya. Nah, mahasiswa sudah punya dasarnya sedikit dari Ibu, jadi sudah bisa. Nah, sekarang yang tadi be careful, jadi sudah ya. Nah, lihat lagi senyawa ini. Senyawa ini bisa jadi senyawa apa base value-nya ini? Jadi jangan terkecoh ya, ini diberikan hal-hal yang biasa mengecoh. Ini kan siklik ya, Diena siklik ya, Diena. Nggak tahu apakah siklik, apakah asiklik. Coba, apakah siklik atau asiklik ini? Satunya di dalam, satunya di luar. Mana itu? Nah, senyawa ini diputuskan oleh ahli ya, bahwa dia Diena asiklik, jadi pakai base value asiklik yang 217 tadi. Nah, itu kekeliruan yang biasa. Nah, ini lagi satu senyawa, ini ada lagi satu senyawa. Nah, ini bukan Diena homoanular karena memang di luar semua, tapi Diena asiklik ya, di luar siklik. Tapi dua-duanya ada eksosikliknya, menempel semua di luar siklik.
Oke ya sudah, jadi mahasiswa sudah bisa memperkirakan panjang gelombang untuk senyawa-senyawa DNA, baik siklik maupun asiklik. Nah sekarang ada lagi buat tentang enon, ya senyawa enon. Apa senyawa enon itu? Nah ini senyawa enon ya, senyawa yang ada gugus ketonnya, keton karbonilnya. Nah ini yang dimaksud dengan enon. Nah senyawa enon. Nah, senyawa enon ini memiliki dua transisi primer elektronik. Karena karbonil berarti kan ada ikatan rangkap karbon oksigennya. Karena ikatan rangkap maka ada V ke V antibonding ya. Kemudian ada juga ikatan ada elektron tidak berpasangan pada oksigen. Berarti ada non bonding ke V antibonding. Jadi memiliki dua transisi primer elektronik. Nah, senyawa-senyawa yang kita maksud adalah yang ini, senyawa enon itu ya. Woodward Fisher. Ya. Kalau kita punya senyawa enon seperti ini, nah, harus tahu dulu kedudukan alfa beta ya. Jadi alfa itu tetangga langsung dari karbon karbonil. Jadi alfa, beta, gamma, delta, dan seterusnya. Ya kalau ada. Nah, increment kalau ada increment di sini, maka itu akan menambah dari nilai base value. Nah, ini yang dimaksud dengan senyawa enon. Nah, karena ya increment-incrementnya panjang sekali ya, jadi tenang aja kalau ini kan data-data ya, jadi biasanya Ibu ujiannya ya open book karena ini yang harus dilihat. Kita bisa menghafal yang kayak gini. Yang penting mengerti, kecuali kalau di dalam soal itu ditentukan bahwa kalau disertakan data-data yang harus digunakan ya. Tapi kan harus tahu yang mana increment ya, yang mana yang bukan. Nah, itulah yang kita harus asah. Ya, oke. Nah, kita lihat contohnya. Cincin beranggota 6 atau enon asiklik itu base value-nya 215. Kalau 5 itu 202. Kalau di enon asiklik maka 245. Nanti kita akan lihat seperti apa beranggota 6, beranggota 5 dan seterusnya ya. Kalau ada perpanjangan konjugasi 30. Kalau ada residu alkil, nah ini yang berbeda-beda. Kalau di posisi alfa 10, kalau di beta 12, 18, kalau di 18 dan gamma dan seterusnya makanya 18. Ikatan eksosiklik sama 5, komponen DNA homosiklik tambah 39. Jadi ini increment yang mungkin pada enon ya. Nah, kita tambahkan. Nah, ini ada juga untuk pelarutnya ya. Jadi kalau pakai pelarut maka itu ditambahkan dengan atau dikurangi dengan ini.
semua. Coba kita lihat di enon. Nah, ini enon ya. Coba perhatikan enon karena enon asiklik. Ini enonnya yang dimaksud. Saya besarkan dulu. Nah, jadi ya, enonnya dari O karbonil sampai ke sini. Nah, itu senyawa enon. Jadi kembali lagi saya tunjukkan. Nah, ini senyawa enon. Kita lihat dia. Nah, ini sebenarnya lebih kompleks sebenarnya ya dibanding enon itu sangat kompleks. Nah, tapi ikuti aturan-aturannya aja. Nah, enon siklik itu 215. Nah, sekarang kita lihat apa yang menempel di enonnya. Kita lihat ada yang menempel. Yang menempel itu perhatikan di sudut sini ya. Kemudian di sudut sini dan di sudut ujung. Nah, saya di sini aja. Oke, balik ya. Di sudut sini. Ini kan di ujung-ujung sistem. Nah, perhatikan yang ada di ujung-ujung. Di ujung ada berapa alkil? Pada posisi-posisi tertentu ya. Alfa, coba perhatikan alfa, beta, bukan alfa, alfa, beta. Jadi enon kita ini, ujung kita pada posisi alfa dan beta. Enon, lihat enon 1 sampai ke sini, ya, enonnya. Alfa, beta. Sekarang di ujungnya dia ada di sini yang ada 1, 2 pada posisi beta. Jadi 2 kali alkil, substitusi alkil pada beta, 2 kali 12 berarti 24. Jadi 239 eksperimennya 238 beda 1 aja. Jadi diterima bahwa senyawa struktur senyawa yang diusulkan itu sesuai dengan perhitungan UV. Nah, sekarang kita lihat lagi apa yang ada di yang satu ini. Struktur enon kita sampai di sini. Ya, struktur enon kita sampai di sini. Tapi ada perpanjangan konjugasinya. Ada perpanjangan konjugasi 1. Berarti tambah 30. Enonnya enon siklik atau asiklik? Enon siklik ya, berarti dia 215 siklik. Perpanjangan konjugasi 1, ini ada 1, maka tambah 30. Nah, ini beta alfa, beta, gamma, delta ya. Nah, jadi kan kita sampai di sini sistemnya, sampai di perpanjangan konjugasi sistemnya. Nah, kita lihat inkremennya. Jadi ini bukan inkremen ya, masih dalam satu sistem. Ada residu cincin B, ada tidak di alfa dan beta. Residu cincin itu sama dengan alkil ya. Jadi residu cincin itu di beta ada 1, di alfa kan tidak ada. Di beta ada 1, jadi 12. Di beta ada 1, beta, alfa, beta, gamma tidak ada, di delta ada 1. Nah, kalau di delta bukan 12 tapi 18. Ya, residu cincin. Kemudian
ada ikatan rangkap eksosiklik. Nah, lihat ini ikatan rangkap. Kita lihat cincin yang satu. Nah, ada satu cincin, ada ikatan rangkap yang melengket. Berarti eksosikliknya tambah 5. Nah, yang lain tidak ada ya, tidak ada. Berarti hanya ada perpanjangan konjugasi, ada residu cincin pada beta, ada residu di delta, kemudian ada ikatan rangkap eksosiklik, maka dia 280. Persis sama dengan eksperimen 280. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa struktur senyawa ini yang diajukan melalui data-data eksperimental lain itu sesuai dengan perhitungan UV. Ya, jadi mudah sebenarnya ya. Yang ini karena hanya mencocokkan. Yang paling penting mengetahui itu tadi. Apakah ada perpanjangan konjugasi, ada residu cincin, dan seterusnya. Itu saja. Nah, coba dihitung-hitung ini. Ini isomer ya. Jadi secara spektroskopi IR ini tidak bisa dibedakan. Tapi kita hanya bisa membedakan dengan UV lambda max. Nah, tapi kalau dengan C-NMR, H-NMR ini bisa dibedakan. Makanya harus dikuatkan dengan atau disupport dengan data spektroskopi UV yang lain. Coba dilihat nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi sebenarnya sudah bisa ya dilihat. Ini latihan-latihan yang seperti tadi sudah bisa. Kemudian ini juga. Mana lagi? Nah, jadi enon-enon sudah bisa, tidak ada masalah. Ini ternyata berulang ya. Sekarang kita pindah ke aromatik ya. Jadi tadi DNA asiklik, DNA siklik, kemudian senyawa enon, senyawa yang punya gugus karbonil, ya, enon berarti alkena yang ada gugus ketonnya, yang berkonjugasi dengan gugus keton, itu senyawa enon namanya. Nah, sekarang kita melihat ke senyawa aromatik. Tinjauannya ini saya tidak perlu banyak karena ini di instrumen ada. Ini hanya mau menunjukkan bagaimana, kenapa bisa senyawa aromatik itu bisa memiliki transisi elektronik, ya, memiliki transisi elektronik karena kita lihat banyak sekali ikatan rangkap terkonjugasinya. Berarti semua sistem V-nya terisi. Ya, jadi sangat memungkinkan terjadinya V ke V antibonding, kan? Oke, sekarang kita melihat bagaimana jadi dasarnya sama ya, yaitu melihat base value. Jadi melihat base value itu disebabkan, base value itu adalah panjang gelombang maksimum yang disebabkan oleh sistem induk atau kromofor induk. Nah, itu sama ya, jadi base value itu disebabkan oleh itu ya, kromofor induk. Nah, sekarang perhatikan struktur umum dari senyawa aromatik. Jadi kan senyawa aromatik itu ya setidaknya memiliki satu cincin bensen ya.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan dilanjutkan sedikit ya. Udah jam 3, maaf. Tadi lambat mulainya. Oke, jadi perhatikan sistem induk kromofor kita. Di sini ada cincin bensen, ini adalah grupnya ya, gugus induknya. Nah, kalau ada kalau dia ini alkil atau cincin itu base value-nya 246. Jadi kita lihat 246. R-nya alkil atau cincin. Jadi R-nya alkil atau cincin. Nah, 246 ya. Tapi kalau R-nya H atau aldehid, ini kan benzaldehid ya, maka dia 250 base value-nya. Tapi kalau R-nya itu OH karboksilat atau dia alkoksi atau OR, maka 230. Jadi ini yang diingat aja. Ya, jadi inkremennya alkil atau residu cincin ya, artinya yang melengket di dalam sistem itu kalau dia pada posisi orto, meta, dan para. Nah, karena kita kan sistem lingkar seperti ini ada posisi orto, meta, dan para. Tapi base value-nya harus diingat. Kalau R-nya alkil atau cincin ya, siklik, maka 246. Kalau dia hidrogen H 250. Kalau hidroksil atau alkoksil 230, itu saja. Kemudian inkremen itu bisa melengket di orto terhadap ini maksudnya. Orto, meta, atau para. Jadi residu cincinnya berbeda. 3, 3, 10. Ya, jadi lihat saja ini nilai-nilai yang ada. Contohnya, itu lambda max, jadi selalu harus ada ininya, etanol, jadi ketahuan bahwa dia pelarutnya adalah etanol. Nah, senyawa kita ini adalah senyawa asam karboksilat ya, asam karboksilat sebagai utama, berarti, nah ini masuk ke dalam sistem ini. Nah, jelas ya, nah, harus dilihat, dipilih yang mana di sini. Kalau kita lihat ini OH, nah, sistem induknya 230. Nah, 230 OH atau OR kan alkil. 230 sistem induknya. Sekarang pada posisi apa ini? Posisi para, ada substituennya pada posisi para. Nah, substituennya itu adalah amino. Nah, amino kalau pada posisi para, substituen inkremennya itu ditambahkan 58. Maka senyawanya sistem induk 230 tambah 58, lambda max hitungnya 288, lambda max eksperimennya juga 288, maka kita yakin bahwa struktur ini sudah benar. Ya. Secara UV. Ya, karena perhitungan dengan eksperimen tidak berbeda. Nah, seperti itu cara untuk menghitung atau menggunakan UV vis. Ya. Kita lihat lagi contoh selanjutnya. Nah, kita lihat ini R-nya R ya. R-nya R. Nah, berarti base value ini tadi R-nya R ya. Maka dia 246. Nah, itu maksudnya. Jadi base value-nya 246. Jadi dilihat dia dari kromofor induknya. Kemudian pada posisi meta, orto, meta, ada metoksi. Nah, kita cari di tabel pada posisi metoksi,
Nah, ini metoksi O alkil, maksud dia di O alkil. Pada posisi meta, maka kita tambahkan 7. Oke, sekarang pada posisi meta ada 7, jadi ditambahkan lambda max, hitungnya 253. Jadi lambda max eksperimen ya di sekitar ini, tapi kita tidak punya datanya ya. Jadi seperti itu modelnya. Ya, ada yang, nah kalau di aromatik nih, seperti ini modelnya fitur-fiturnya ya. Nah, ini ada penjelasan-penjelasan saja di belakang. Jadi sudah sama, mahasiswa bisa membaca saja tentang aromatic compound. Ini mirip, sama sebenarnya ya. Ibu lupa hapus bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya. Sudah Ibu itu. Sebentar saya hapus saja sama. Itu penjelasan teoritik tentang kenapa inkremennya ada. Menurut saya tidak, kenapa kalau ada ininya dia bertambah seperti ini. Saya rasa itu tidak perlu ya. Ya, kita di sini hanya mau menggunakan saja. Nah, untuk selanjutnya mahasiswa bisa lihat ya, baca-baca saja, ini hanya penambahan. Ini hanya penambahan wawasan saja yang selanjutnya. Nah, insya Allah minggu depan mungkin masih UVVIS, tapi kita latihan. Tapi kalau Ibu bisa upload latihannya, berarti minggu depan insya Allah kita masuk pada IR. Ya, oke. Nanti saya upload ini PPT-nya di Syam, oke, mahasiswa bisa melihat di sana ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Iya, oke ya. Oke, terima kasih partisipasinya hari ini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.